Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira, amma ba'd. Masih dalam pembahasan berkaitan dengan al-qaidatus tsaniyah, kaidah yang kedua. Penjelasan berkaitan dengan syubhat atau argumentasi yang menjadi hujjah bagi orang-orang musyrik dalam membenarkan apa yang mereka lakukan dengan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam kaidah yang pertama, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ingin memaparkan dan menyanggah hujjah sanggahan mereka, menyanggah argumentasi orang-orang musyrik di masa beliau, di mana orang-orang musyrik di masa beliau itu berhujjah, berargumen, kami ini mengimani Allah, kami ini mentauhidkan Allah dalam perkara rububiyah, bahwasanya Allah itulah satu-satunya zat yang menciptakan, Allah itulah satu-satunya zat yang memberikan rizki, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengatur alam semesta. Kami meyakini itu. Bagaimana bisa kamu tuduhkan bahwasanya kami ini orang-orang musyrik atau kami ini berbuat kesyirikan? Dipaparkan dalam kaidah yang pertama oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, keadaan generasi kaum musyrikin di masa Nabi SAW. Seperti ini keadaan mereka. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus, ini loh. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa may yudabbirul amra fasayaquluna Allah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memaparkan ini persaksian dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang-orang kafir Quraisy ini loh mereka, kalau ditanya siapa yang menciptakan, yang memberikan rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan, fasayaquluna Allah, niscaya mereka akan mengatakan Allah. Lah terus apa bedanya argumentasi kalian dan argumentasi orang-orang musyrik? Bersamaan dengan itu, tetap mereka adalah orang-orang musyrik, tidak lantas serta-merta membuat mereka menjadi masuk ke dalam Islam. Buktinya diperangi oleh Rasul SAW, ditegakkan jihad, dan datang dalam hadits-hadits sekian dalil yang menunjukkan bahwasanya mereka itu di atas kesyirikan, seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Naam, dan banyak dari orang-orang Quraisy. Ini keyakinan mereka. Kemudian karena terpojokkan dengan dalil, maka orang-orang musyrik di masa beliau pun mencari-cari argumentasi untuk membenarkan apa yang mereka lakukan. Baik, kalau begitu, kami ini tidak menyembah patung-patung, kami tidak menyembah berhala-berhala, pohon-pohon ini, kami menyembah Allah. Hanya saja kami ini orang-orang berdosa. Karena kami orang-orang berdosa, maka kami harus mencari perantara yang bisa mendekatkan kami, memperantarai kami kepada Allah, dan agar mereka dapat memberikan syafaat atau rekomendasi bagi kami yang pendosa ini di sisi Allah. Bagaimana bisa engkau menganggap apa yang kami lakukan ini sebagai sebuah kesyirikan? Maka Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah pun memaparkan dalam kaidah kedua, menyanggah argumentasi mereka. Disebutkan, ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati wa syafa'ah. Argumentasi orang-orang musyrik di zaman Nabi SAW itu juga sama seperti kalian. Mereka itu membenarkan apa yang mereka lakukan dengan mengatakan kami tidak menyeru, kami tidak berdoa kepada mereka, orang-orang yang disembah oleh mereka atau orang-orang yang dijadikan perantara oleh mereka untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah, kuburan-kuburan orang yang disucikan, pohon-pohon keramat, batu-batu yang dikeramatkan, nah, ataupun orang-orang soleh, ataupun nabi. Kemudian oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dipaparkan, mereka pun juga seperti itu, sama. Fadalilul qurbah, maka dijelaskan ini loh persaksian Allah Subhanahu wa taala. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya. Allah katakan orang-orang yang mengambil wali-wali selain Allah itu, mereka mengatakan, mereka berargumentasi, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami enggak beribadah kepada mereka kecuali hanya dalam rangka agar mereka ini mendekatkan diri-diri kami kepada Allah. Akan tetapi syahidnya dalam akhir ayat disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mereka itu orang-orang kafir. Innallaha la yahdi man huwa kadhibun kafar. Dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya argumentasi mereka itu argumentasi yang didasari oleh kedustaan. Kadzib, pelakunya itu dusta. Hujah kamu bahwasanya mana na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa itu dusta. Dan kemudian disifati bahwasanya mereka itu kafir. Kafar sighah mubalaghah. Fa'al, benar-benar kafir sekali. Nah, kemudian argumentasi kedua mereka dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mereka melakukan itu hanya dalam rangka menjadikan perantara-perantara mereka itu orang-orang soleh yang sudah mati, kuburan-kuburan, pohon-pohon keramat dan yang selain daripada itu hanya sebagai pemberi syafaat saja. Karena mereka meyakini bahwasanya di pohon-pohon keramat itu atau di batu-batu yang dikeramatkan itu atau di kuburan-kuburan orang-orang soleh itu
Mereka meyakini ada roh-roh suci orang-orang soleh yang yang bersemayam di situ. Nah, Allah Subhanahu wa taala katakan wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Dan mereka itu beribadah kepada selain Allah. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala perbuatan itu sebagai perbuatan peribadatan kepada selain Allah. Wa ya'buduna min dunillah. Allah yang mengatakan ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka berargumentasi, beralasan mereka itu hanyalah pemberi syafaat di sisi kami, enggak kami ibadahi, enggak kita anggap sebagai Rabb. Rabb tetaplah Allah yang menguasai perkara-perkara rububiyah. Mereka hanya memberi rekomendasi, begitu hujahnya. Baik, kemudian berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wasyafa'atu syafa'atan. Dan syafaat itu ada dua. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala memaparkan permasalahan syafaat ini, kemudian merincinya agar tidak disalahpahami bahwasanya beliau itu menolak, menafikan adanya syafaat dalam syariat. Syafaat di dalam syariat itu ada, tetap. Hanya saja ada persyaratannya dan ada ketentuan-ketentuannya. Makanya disebutkan di sini wasyafa'atu syafa'atan. Syafaat itu ada dua. Yang pertama syafa'atun manfiyatun, syafaat yang ternafikan. Dan yang kedua syafa'atun musbatatun, syafaat yang tertetapkan. Syafa'atun manfiyatun, syafaat yang ternafikan itu terbagi menjadi dua. Syafa'atun manfiyah yang pertama definisinya adalah ma kanat tutlabu min ghairillah fima la yaqdiru alaihi ilallah, yaitu diminta kepada selain Allah pada suatu yang tidak ada yang mampu untuk mewujudkannya kecuali Allah, dan hukumnya syirik akbar. Dan ini ternafikan dia, enggak diterima syafaatnya. Yang kedua dari jenis syafa'atul manfiyah, ma kanat tutlabu min ghairillah, maka natutlabu min ghairillah, yaitu syafaat yang diminta kepada selain Allah fima yaqdiru alaihi, maka natutlabu min ghairillah fima yaqdiru alaihi, makhluk maksudnya, yang diminta kepada selain Allah pada perkara yang dia mampu, makhluk itu. Maka natutlabu min ghairillah fima yaqdiru alaihi, pada apa-apa yang dia itu mampu. Paham maksudnya? Dia diminta syafaat itu diminta kepada selain Allah pada perkara yang dia mampu. Ana minta syafaat ke antum dalam keadaan antum mampu. Paham? Tapi ini masuk jenis manfiyah, ternafikan, hukumnya haram. Hukumnya haram. Contohnya apa? Membenarkan kebatilan dan membatalkan kebenaran. Membenarkan kebatilan dan membatalkan kebenaran. Contohnya kamu polisi atau kamu hakim. Ana bersengketa dengan fulan. Ana salah, dalam kasus itu ana salah. Tapi karena kamu hakim, kamu teman anak, ayolah, kasih anak syafaat lah. Kasih inilah ini. Anak lobby kamu. Tujuannya apa? Biar kamu memenangkan kasus itu bagi anak. Berarti anak sedang meminta syafaat. Paham? Contohnya hakimnya Alvin nih. Anak sedang bersengketa dengan Uzair. Kebetulan Alvin ini sama Zaki ini teman dekat atau sahabat. Anak melobi ke siapa? Ke Zaki. Zaki, kamu kan kenal si Alvin ini. Kebetulan Alvin ini yang menangani kasus Ana. Dalam hal ini Ana salah. Tapi gimana caranya biar Uzair yang kalah? Ana lobby antum. Antum memberikan syafaat kepada Ana untuk antum memberikan syafaat bagi Ana untuk Alvin. Paham? Ini kan fima yutlabu min ghairillah. Tayyib, maka natutlabu min ghairillah fima yaqdiru alaihi. Yang diminta untuk bersyafaat ini mampu. Antum mampu. Kenapa? Karena antum sama Alvin ini memang sudah apa? Sahabat karib lah. Pasti Alvin ini apa yang antum minta pasti oke terus. Iya. Nah ini hukumnya apa seperti ini? Hukumnya haram. Beda loh haram dan syirik. Hukumnya apa? Haram. Berdosa. Dan karena haram maka dia manfiyah, ternafikan. Gak boleh. Paham? Jadi syafa'atun manfiyah terbagi menjadi dua. Dobitnya dulu apa? Ketentuannya syafaat manfiyah itu tutlabu min ghairillah. Tutlab min ghairillah. Diminta kepada selain Allah. Dan dia terbagi juga menjadi dua. Pada apa-apa yang tidak ada yang mampu kecuali Allah, maka ini hukumnya apa? Syirik akbar. Yang kedua, pada perkara yang mampu selain Allah, maka hukumnya apa? Haram. Dalilnya apa? Dalilnya kisah perempuan Makhzumiyah yang kedapatan mencuri dan diputuskan hukuman potong tangan. Maka keluarganya pun mendatangi Usamah bin Zaid yang sangat dicintai oleh Rasul SAW. Keluarganya meminta kepada Usamah bin Zaid untuk melobi Rasul SAW. Tolonglah bantu kita. Tolong bantu kita untuk biar Rasulullah SAW membatalkan hukuman potong tangan. Antum kan kesayangannya Rasul. Antum kan dekat dengan Rasul. Nah, pergilah Usamah bin Zaid kepada Rasul SAW.
merekomendasikan memberikan syafaat bagi perempuan makhzumiyah tadi yang telah tervonis potong tangan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun marah. Atashfa' fi haddin min hududillah ya Usamah. Apakah berani-berani yang kamu memberikan syafaat terhadap hukum had dari hukum-hukum hadnya Allah Subhanahu wa taala? Hukum had bagaimana bisa kamu kamu tawar-tawar? Ini hukum had ini. Allah yang tetapkan langsung. Ketentuannya potong tangan, rajam. Bagaimana bisa kamu tawar-tawar? Berani-berani yang kamu, apakah kamu mau coba-coba beri syafaat terhadap hukum had dari hukum-hukumnya Allah? Hukum-hukum hadnya Allah? Maka terdiam Usamah. Syahidnya di sini ihqaqul batil. Rasulullah SAW mampu untuk berdoa meminta keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak Rasulullah SAW lakukan. Karena apa tujuannya? Karena tujuannya adalah ibtalul haq, membatalkan yang hak, yaitu hukum tadi. Paham sampai sini? Nah. Yang kedua syafa'atun musbatah. Syafaat yang tetap. Syafaat yang tetap definisinya adalah allati tutlabu minallah, yaitu yang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terbagi menjadi dua. Syafa'atul musbatah terbagi menjadi dua, yaitu allati tutlabu minallah, yang diminta kepada Allah, maka ini masyru', disyariatkan. Dan dia musbatah, tetap diakui, sah secara syariat. Yang kedua, syafa'atun musbatah tutlab min ghairillah, diminta kepada selain Allah. Fima yaqdiru alaihi, pada perkara yang dimampui. Syafaat yang diminta kepada selain Allah pada perkara yang dimampui, maka hukumnya mubah. Contohnya, saudara antum mau masuk belajar di sini. Kan dia enggak kenal ana. Antum kebetulan kenal dengan ana. Antum memberikan syafaat bagi dia, ini afwan saudara ana mau belajar ke sini. Mafhum? Antum mampu untuk itu. Ya enggak? Ini mubah. Hukumnya apa? Mubah. Fa syafa'atul manfiyah ma kana tutlabu min ghairillah fi ma la yaqdiru alaihi illallah. Syafaat yang dinafikan itu adalah apa yang diminta kepada selain Allah pada perkara yang tidak ada yang mampu kecuali Allah. Wa dalilu qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumun la bay'un fihi wala khullatu wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Dijelaskan dalam ayat ini penafian terhadap syafaat. Wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah kalian dari apa-apa yang telah kami rezekikan kepada kalian sebelum datang suatu hari di mana di hari itu tidak bermanfaat perdagangan, tidak pula bermanfaat sahabat karib, tidak pula bermanfaat syafaat. Berarti dinafikan di sini, enggak ada syafaat. Wal kafiruna humudz zalimun. Kemudian disebutkan orang-orang kafir itu mereka adalah orang-orang yang zalim, tidak bisa menerima syafaat. Berarti di sana ada syafaat yang ternafikan. Wa syafa'atul musbatah, dan syafaat yang musbatah yang tetap itu hiyallati tutlabu minallah, yang diminta kepada Allah. Hukumnya apa? Masyru', disyariatkan. Nah, untuk jenis yang kedua, dia diminta kepada selain Allah pada perkara yang dimampui. Hukumnya apa? Mubah. Naam, tapi ada syarat-syaratnya. Taib. Sekarang syarat-syarat syurutus syafa'ah. Syurut asy-syafa'ah pada syafaat yang musbatah, diminta kepada selain Allah pada perkara yang dia mampui. Ada 4 persyaratan. Yang pertama, hadiran, dia hadir. Yang pertama, dia hadir. Yang kedua, hayyan, dia hidup. Hadir tapi mayit, mati, enggak bisa kamu minta syafaat ke dia. Atau dia hidup tapi dia enggak hadir. Misalkan Syekh Saleh Fauzan, kamu berdoa dan ini, ya Syekh Saleh Fauzan begini dan begitu misalkan. Syekh Saleh Fauzan di mana? Enggak hadir di tempat. Paham? Nah, dan syarat yang ketiga, qadiran, mampu. Mampu. Hadir, hidup tapi enggak mampu. Ini namanya sia-sia. Nah, yang keempat, tetapnya sebab musabbab. Dalam artian apa? Itu memang menjadi sebab yang memerantarai. Memang menjadi sebuah sebab yang memerantarai. Hadir, hidup, mampu, dan memang dia bisa menjadi sebab. Atau dalam arti lain, memang Allah jadikan dia itu sebagai suatu sebab. Secara syar'i itu dia memang masuk akal, masuk secara hukum itu untuk menjadi sebagai suatu sebab yang memerantarai antara orang yang meminta syafaat dan orang yang memiliki syafaat. Wa syafa'atul mutsbatah hiya allati tutlabu min Allah. Wa syafi' mukarramun bisyafa'ah wal masyfu'u lahu man radiyallahu qawlahu wa 'amalahu ba'da al-idn. Adapun al-masyfu' lah,
itu adalah orang yang Allah ridhoi ucapan dan amalannya setelah izin terlebih dahulu. Di sana ada arkanus syafa'ah, rukun-rukun syafaat. Rukun-rukun syafaat. Yang pertama adalah asy-syafi'. Asy-syafi'. Asy-syafi' itu al-wasit, penengah. Asy-syafi' adalah penengah antara al-masyfu'u lah wal masyfu'u ilaihi. Penengah antara al-masyfu'u lahu dan al-masyfu'u ilaihi. Lantas apa itu al-masyfu'u lahu dan al-masyfu'u ilaihi? Al-masyfu'u lah itu at-talib bisyafa'ah. Al-masyfu'u lah yang disyafaati. Al-masyfu'u lah yang disyafaati, yaitu orang yang meminta syafaat. Dan al-masyfu'u ilaihi itu yang memiliki syafaat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi asy-syafi' itu orang yang memperantarai antara orang yang meminta syafaat dan zat yang memiliki syafaat. Contohnya dalam kasus tadi, ana sebagai al-masyfu'u lahu, Zaki sebagai al-masyfu'u asy-syafi', penengah, Alvin sebagai al-masyfu'u ilaihi. Dia yang memiliki syafaatnya, ana yang meminta syafaat, antum sebagai penengah. Jadi rukun syafaat ada 3. Asy-syafi' yaitu penengah antara pemilik syafaat dan orang yang meminta syafaat. Kemudian al-masyfu'u lahu yaitu orang yang meminta syafaat, dan al-masyfu'u ilaihi yang memiliki syafaat. Maka di sini disebutkan wasyafi' mukarramun bisyafa'ah. Asy-syafi' yaitu penengah tadi, dia dimuliakan dengan syafaat itu. Dimuliakan. Wal masyfu'u lah dan al-masyfu'u lah, orang yang disyafaati itu adalah man radhiyallahu qaulahu. Harus ada orang yang Allah ridho terhadap ucapan dia dan amalan dia. Dan setelah terlebih dahulu ada izin dari asy-syafi'. Ada izin dari asy-syafi' yang menengahi tadi. Jadi syafaat itu diminta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan diminta kepada selain Allah. Naam. Kama qala ta'ala man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya. Maka syafaat tidaklah diminta kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana doa meminta syafaat itu? Kalau syafaat itu milik Allah, tidak boleh diminta kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu berdoa kepada Allah, wahai ya Allah, berilah izin kepada Rasulmu untuk memberikan syafaat kepada anak. Nah, Allahumma syafi' fiyya malaikatak, misalkan Allahumma syafi' fiyya rasulak sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah. Kamu berdoa kepada Allah, ya Allah, berilah syafaat kepada Rasulmu untukku. Berilah syafaat kepada para malaikat untukku. Paham? Diminta kepada Allah agar Allah memberikan syafaat itu kepada Rasulnya, kepada orang-orang soleh, kepada para malaikat, agar mereka memberikannya kepadaku. Nah, jadi bukan diminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan syafaat di hari kiamat itu terbagi menjadi 2. Syafaat yang menjadi kekhususan bagi Nabi, tidak ada yang dikasih hak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat itu kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, syafaat yang sifatnya umum, berlaku untuk seluruh kaum muslimin. Orang-orang soleh, sebagian mereka kepada sebagian yang lain dapat saling memberikan syafaat. Anak bayi yang meninggal memberikan syafaat kepada orang tuanya. Syafaat yang sifatnya umum, yaitu berupa peninggian derajat dan juga pembebasan dari neraka. Pembebasan dari neraka dengan syarat ahlu tauhid, man radiya qawlahu wa amalahu ba'dal idn, setelah izin dari Allah Subhanahu wa taala. Misalkan nanti di hari kiamat ada orang-orang soleh yang mendoakan, ya Allah, fulan dulu bersama-sama dengan ana, misalkan dalam jihad, dalam talabul ilmi, dalam amalan ketaatan, maka ampunilah dia. Nah, syafaat dari orang soleh ini, kalau pelakunya adalah ahli tauhid, maka Allah keluarkan dengan perantara syafaat itu tadi. Nah, atau diangkat derajatnya. Dia ahli surga, tapi dengan syafaat itu terangkat derajatnya. Dan syafaat yang menjadi kekhususan bagi Nabi adalah syafaatul udma, syafaat yang paling besar, syafaatul udma, yaitu ketika manusia pergi ke Adam alaihissalam. Wahai Adam, engkau adalah manusia pertama. Tolong berdoalah kepada Allah agar menyelesaikan perhitungan ini, hisab. 50.000 tahun lamanya manusia itu berdiri menunggu perhitungan hisab. Kemudian Adam meminta udur sebagaimana dalam hadis sahih, meminta udur. Pergilah ke Nuh, fa innahu awwalur rasul. Karena dia adalah rasul pertama, pergi ke Nuh. Kemudian Nabi Nuh minta udur. Ana sendiri tidak bisa menyelamatkan, memberikan syafaat bagi anak-anak. Nafsi. Pergilah kamu ke Ibrahim. Pergi ke Ibrahim. Ibrahim pun minta udur karena pernah berdusta 3 kali selama hidupnya.
nafsi nafsi, pergilah kamu ke Musa, fa innahu kalimullah, dia itu adalah yang diajak bicara oleh Allah. Musa pun minta udzur, ya Musa, minta diberikan syafaat agar sudah disudahi sada ini penantian yang panjang ini. Kemudian pergi ke Musa, Musa pun minta udzur, ana pernah berdosa membunuh orang. Pergilah kamu ke Isa, pergi ke Isa minta udzur lagi, sampai pergilah kamu ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam sujud dan berdoa memuji Allah Subhanahu wa taala dan memohonkan syafaat itu. Ini dinamakan syafaatul udma, yaitu pengakhiran terhadap penantian yang panjang agar diselesaikan yaumul hisab. Kemudian syafaat yang menjadi kekhususan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah syafaat berkaitan dengan pengurangan adab bagi pamannya Abu Talib. Nah, kemudian syafaat yang menjadi kekhususan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah syafaat beliau bahwasanya tidaklah dibuka pintu surga itu pertama kalinya kecuali atas syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini syafaat yang menjadi kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.